Pak, kita salah tempat nih. Bisa putar balik. Antar kita ke Desa Li. Desa Li? Tempat itu jauh banget loh. Ngapain ke sana malam-malam? Ayolah, antar kita dong ya. Nanti sampai sana ada kejutan buat Bapak. Dingin. Pakai baju sekarang. Kemana? Aku antar kamu. Udah sampai. Harganya 38. 38. Kamu yang bayar. Nggak ada yang pernah kabur dari gua. Mau main apa lu? Kecuali mau ditusuk, serahin semua duit. Keluar dari mobil. Keluar sekarang. Cowok emang sama aja. Jadi anak baik ya. Kasih semua duit lo. Atau pisau ini nggak bakal ramah sama lo. Kalian masih muda. Jangan gini. Cerita dong, gue bisa bantu. Diam lo. Bayar atau mati? Berani lawan lu? Gua bunuh lu. Berani banget ya, mau rampak dia. Lo tahu dia siapa? Cuma sopir taksi, omom tua. Keroyokan satu orang, hah? Tunggu gua panggil temen. Banyak bacot lu. Nggak takut apa-apa ya. Ya bocah kurang ajar, masih muda. Ngapain sih? Belum kapak juga. Gue ajarin lu hari ini. Yang nggak bakal lu lupain. Jangan, ampun. Pergi. Tuan Chiao, Anda mendirikan firma keuangan top Zenfeng Group, terkenal di dunia. Kenapa sekarang narik taksi? Anak saya baru pulang dari luar negeri. Dia mau magang di cabang keuangan. Kalau sebelum saya, Xiaosu meninggal kecelakaan. Sekarang Xiaoyu satu-satunya anak saya. Saya cuma mau nyetir aja. Hidup sederhana, kerja biasa aja. Lebih banyak waktu sama Xiaoyu. Jangan sampai dia bernasib kayak Xiaozu. Waktu Saunawan, itu keputusan Anda. Tapi, Tuan Chiao, cukup. Kalian semua pergi. Saya tahu ada orang kalian di luar yang menjadi sopir taksi buat jaga saya. Terlalu mencolok. Suruh mereka pulang. Baik, Pak. Kalau gitu, hubungi saya kalau perlu apa-apa. Oke. Makanya Ciao yuk. Lu udah bahaya. Cepat kesini atau lu bakal ambil mayatnya. Maaf, Auxue. Aku baru balik, Kak. Cuma dapat tempat ini doang. Pengen ngobrol lagi. 3 tahun lalu. Kalau kakakmu nggak kena kejadian itu, Mungkin kita bisa... Aku kehilangan kakakku. Nggak mau kehilangan kamu juga. Sebenarnya, 3 tahun lalu aku mau bilang. Ngapain sih lu? Hui Air. Terakhir kita main dadu. Gua kalah, dasar pembawa sial. Gara-gara lu. Gua rugi 10 botol Remy Martin. Hari ini gua mau balikin semuanya. Ayo. Malam ini kita mabuk-mabukan. Nggak ada yang boleh pulang. Gue lagi ngomong sama lo. Xiao Yu, udahlah. Kenapa, bro? Lo baru siram minuman ke kepala gue. Kurang ajar banget. Minta maaf. Udah cukup. Siapapun di sini, lu nggak bisa sentuh mereka. Jangan sok jagoan. Ntar nyesel. Bocah, hari ini gua mau hajar lu. Terus kenapa? Berani lawan gua. Jadi lu bawa orang, rame-rame bisa seenaknya. Hadarinya. Dengerin ya. Rame-rame. Emang bisa seenaknya?
kamu baik. Ciao, gay. Ada apa? Kok rame banget? Ngapain di sini? Takut sama jumlah kita? Hah? Lihat orang terus mau so baik. Lu pasti lagi mimpi. Gua bangunin lu. Ngapain sih? Kakak ipar. Abang gua baru mati. Lo udah sama cowok ini? Terus kenapa? Biasa aja. Sebelum dia mati, guanya udah sama Xiao Ge. Lo selingkuh sama cewek sampah itu di belakang dia. Kok bisa lo gitu sih? Abang lu cuma cadangan doang. Nggak punya duit, nggak punya kuasa, nggak bisa muasin gua. Gua dapat yang lebih. Terus kenapa? Beraninya lo khianatin abang gua. Dia baik banget sama lo. Baik? Baik gunanya apa? Sekarang dunia ini cuma soal duit. Baik bisa bayar tagihan. Lo. Gua tunangan sama dia. Coba pura-pura doang. Xiao, dia hangatkan aku. Pas sepi. Dan kalian juga dapat. Duit atau kebutuhan, dia punya semua. Pikir apa? Kemampuan abang payah. Nggak bisa muasin aku. Cuman, kamu keterlaluan. Xiao Yu bilang, kalian mesra banget. Nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Selingkuh. Tidur sama sembarang orang. Xiao Yu bawa amanat abangnya buat jaga kamu. Tapi kamu malah lakuin hal menjijikan. Dia mati muda salahku. Emang kenapa? Kakek tua keluarga Xiao itu nggak punya cucu kan? Aku bakal punya anak sama Xiao buat bahagiain masa tuanya. Lucu kan? Siapa tahu. Dia malah berterima kasih. Cuman. Dasar jalan. Aku kasih pelajaran buat abang. Berani pukul aku? Emang berani. Xiao, banyak mata di sini. Kalau ayahku dengar, kita tamat. Singkirin dia dari sini. Bangunin pecundang ini. Kalian berdua, Kalian bakal bayar semua ini. Xiao Yu, ayahmu cuma sopir taksi. Mungkin kalian aja susah makan. Beda sama Bang Xiao kita. Dia anak paling kaya di kota ini. Duitnya nggak habis-habis. Kakak saya dua sisi. Gimana mau lawan dia? Diam lo. lo siapa berani ngomongin kita? Abang gua kerja 3 kerjaan buat lo. Tiap hari tanpa henti. Sekarang dia sakit gara-gara itu. Ayah gua kerja buat rumah lo. Siang malam, nyetir jarak jauh tanpa istirahat. Mereka pantas gitu. Dengerin bro, keluarga lu miskin. Jangan salahin gue yang kaya. Yang lu bilang tadi itu, gue emang lahir udah punya Duit bisa beli segalanya. Lo masih bisa berdiri di sini. Karena karma belum datang. dan lo. Cuman ngomong beberapa kata. Abang sama ayah gua layanin lo kayak budak. Dan kamu cuma diam di sini. Nggak peduli. Kamu nggak punya hati nurani ya? Berhenti omong kosong. Dengerin, aku yang bawa kamu ke sini. Dan aku nggak bakal biarin kamu pergi. Buka matamu dan lihat. Ini siapa? Lepas. Taok Sue. Siapa bilang boleh gerak? Maksudmu apa? Itu artinya apa? Kita punya banyak waktu. Kalau kamu nggak mau, temanmu terluka. Main game sama aku. Aku yang buat aturannya. Kalau menang, aku lepas dia. Kalau kalah, kalian berdua mati bareng. Ku bunuh kau. Bunuh siapa? Jalan. Xiao Yu. Cukup. Udah cukup. Dengerin ya, dia nggak bisa renang. Kalau kamu terus buang waktu, Tuan pun nggak bisa selamatin dia. Xiao Yu dengan kemampuan keluargamu. Mau lawan Xiao? Itu kayak telur lawan batu. Gua kasih tahu ya, lo harus ikutin aturan main Bang Xiao. Atau, oke,
Jangan sakitin dia. Gue lakuin apa aja yang lo mau. Bilang, Apa maunya lo? Pinter juga. Bang Xiaolo ini suka minum sama main dadu. Belum pernah kalah sampai sekarang. Hari ini kita taruhan besar kecil. 3 kunci ini cuma 1 yang bisa buka rantai ini. Kemarin 1 orang diambil 1 kunci. Lo kalah. Gue simpan sendiri. gue ikut. Untung lo. Aoshui. Jangan takut. Gue datang. Xiaoyu, tolong selamatin aku. Gue keluarin lo. Cewek kecil ini badannya seksi banget. Kalau gue bisa tiduri, pasti enak banget rasanya. Itu salah. Lanjut. Ayo maju. Gue buka sekarang. Lemparanku lumayan tinggi. Kayaknya ronde ini Gue menang. gue menang. Aoshui. Salah lagi. Kunci aslinya pasti. Yang itu Kayaknya atuh di sini kalau lu kalah ronde ini, dia bakal mati. Wah, sayang banget. Nasib lo emang jelek. Yang ini, Gue simpan sendiri. Mundur. aku mohon, kasih aku kuncinya dong. Tolong aku mohon. Bukan mau marahin kamu, tapi ini caramu minta tolong. kakak ipar. Tolong bicarain aku dong. Aku udah kehilangan abangku. Aku nggak mau kehilangan Aokso juga. Aku mohon, bantu aku dong. Aku nggak bisa bantu. Tadi kamu teriak mau bunuh aku. Abang Xiao, aku mohon, lepasin dia. Lampiaskan ke aku aja. Lihat dirimu sekarang. Menyedihkan banget. Sini. Ayo sini. Aku kasih tahu yang sebenarnya abangmu itu aku yang bunuh dia. Hanya itu taksi murahan. Berani nyalip aku. Mobil Ouyang Xiao nggak ada yang berani nyalip. Tapi dia berani nyalip aku. Tuh nggak ngormatin aku. Tolong, cepat. Istriku mau lahiran. Oke, coba ke sana. Tenang ya. Tunggu. Dia nyalip mobil gua. Anak gua. Tangkap dia.
dia nyalip mobil gua. Lu ngapain sih? Ngapain? Bawa dia. Apa? Lo bilang abang gua bukan mati kecelakaan. Lo yang bunuh dia? Bener. Lo sama abang lo. Emang pantas mati, brengsek. Gue Ouyang Xiao. Gue mimpi buruk keluarga Xiao. Yang paling parah, Gua bunuh lo. Wah, Xiao. Dia mukul lu. Gue bunuh dia sekarang. diam. Jangan rusak pertunjukan gua. Auxue, tunggu. Semua canda kunci ini palsu. Lu nipu gua. Bener, emang gua nipu lu. Orang biasa kayak lu. Mana bisa lawan duit? Bener kan? Xiao Yu, kamu baik-baik aja? Aku baik. Oh, ini kan bapaknya Xiao Yu yang pecundang sopir taksi itu. Jadi bapaknya datang. Kamu juga di sini. Lo ngapain dia? Om Feng, kita nggak ngapa-ngapain. Anak lo si Xiao Yu yang bikin masalah sendiri. Nongkrong sama preman-preman ini. Coba ya, lo juga sama aja. Xiao Yu ngapain sama lo? Pak tua. Anak lo perlu diajarin. Jaga mulut lo, bocah tengik. Ngomong, lo bawa dia. Ada apa? Masalahnya apa? Lihat sendiri. Gimana menurut lo, ha? Pak tua. Lihat baik-baik. Mulut Bang Xiao ini, anak lo yang bikin. Berdarah tuh. Gua kenal Xiao Yu. Dia bukan tipe yang cari masalah. Berantem butuh 2 orang. Semua bisa diomongin. Bilang aja. Ya Pak tua. Udah nggak usah banyak bacot. Xiao Yu, kenapa? Ayah, Kakak nggak mati karena balapan. Bukan kecelakaan. Sebenarnya. dia yang bunuh kakak. Dia bilang dia yang bunuh kakakku. Apa? Semua yang dia bilang itu benar. Pak tua, mau balas dendam, hah? Gua anak tunggal keluarga Ouyang. Berani macam-macam sama gua? Jadi maksud lo ngaku. Iya, gua ngaku. Terus kenapa? Salahin. Salahin keluarga miskin lo. Lemah banget dan rapuh. Waktu itu, gua cuma tolong dia dikit. Kepalanya langsung pecah. Kenapa, Paman Feng? Marah banget ya. Ini Tuan Muda Xiao. Mau semarah apapun lu, Lo harus tahan. Jadi semua ini. Lo udah tahu dari awal. Oke. Satu, ini ada duit. Cukup buat bayar nyawa anak. Yang nggak ada harganya. Ambil duitnya. Terus enyah dari hadapan gua. Sekarang Tuan Kiao kasih Xiao Hui kesempatan. Semoga dia kerja bagus di Zhenfeng. Jangan bikin malu gua. Tuan Qin, gue dengar Tuan Muda nggak pernah nongol di Zhenfeng Group. Malam ini dia pergi bareng. Pewaris Ouyang, apa katamu? Gue pakai koneksi buat dapetin kerja itu. Gue kira dia udah mulai kerja, berani bohong sama gue. Qin Hui, lo nggak pernah bikin gue tenang ya? Udah mau tengah malam, Masih main-main aja. Pulang sekarang. Ayah, gua ada urusan. Setengah jam. Gua balik 30 menit. Lo mukul gua, bunuh dia. Qin Hui, lo bikin masalah lagi. Pulang sekarang juga. cari dia sekarang. Temuin lokasinya. Berani mukul gua. Kayak gue aja nggak pernah mukul gua. Lu berani mukul gua. Kayaknya lu Pak Tua. Mau ikut nyusul anak lu cepet. Lo bunuh anak gua. Masih sok jagoan. Mukul lo masih kurang. Bang Xiao, lo nggak apa-apa. Lo mukul Bang Xiao, lo mati sekarang. Pak Tua, lu mau cari mati ya? Orang kayak Bang Xiao. Sopir taksi kayak lo. Nggak bisa macam-macam. Terus panggil gua Pak Tua. Gua hajar randang kayak lo yang nggak sopan. Pak Tua, minta maaf ke Bang Xiao sekarang. Lu bilang apa? Pak Tua. Lu bilang apa? Hari ini, gua bakal masukin lo ke penjara. Masukin gua? Lu pikir lu punya hak? Tahu lu lagi ngapain? Lu bisa tangan ini?
Bang Xiao, Tunggal apa? minggir dari jalan gua. Gua nyangka bisa main-main sama lo hari ini, Pak Tua. Brengsek. Cuma gara-gara lu punya duit. Lu suka-suka aja. Anggap nyawa kayak sampah. Karena ortu lo nggak ngajarin. Gua yang bakal lakuin, kasih lo pelajaran. Gua bakal bikin lo ingat ini seumur hidup. Dengerin, bangsat. Hari ini adalah puncak hidup lo yang paling tinggi. Mulai sekarang, gua jatuhin hukuman mati buat lo. Tua bangka. Anak ini namanya Qin Hu. Maaf, dia punya Zanfeng Group, Qin Zheng. Orang panggil dia Tuan Qin. Terus yang ini pewaris Ouyang dari Jiangcheng. Menguasai wilayah selatan. Bukan orang yang sopir bisa ganggu. Iya, kami emang bukan siapa-siapa. Tapi kami tetap manusia. Masa kami harus ikut mood lu? Mau sekuat apapun lo. Setinggi apa? Lo pikir bisa bunuh orang seenaknya? Tunggu aja sampai semua ini balik ke lo. Lo bakal lupa semua itu. Gua kira anak gua Xiao Chu mati kecelakaan mobil. Ternyata lu, gua kasih tahu, lu salah pilih lawan. Lu udah kelewatan hari ini. Gua bakal buat lu bayar pakai darah. Jadi lo mau lawan kami? Mau berantem, hah? Apa? Bapak anak kerja sama. Lo aja. Darah lawan bareng-bareng. Sialan. Hajar sampai mati. Stop, semua! Jin Hui, lo ngapain? Kalian bocah-bocah ini sok jagoan, ha? Ayah. Diam. Dasar anak nggak guna. Lo pakai koneksi. Gua dapetin kerjaan bagus buat lo. Terus lo, sembunyiin dari gua. Nongkrong sama pecundang ini. Enggak, Maya, tunggu. Mereka yang mulai. Mereka duluan. Ya. Kayaknya kali ini gua nggak butuh ayah gua di sini. Lo tetap bakal berlutut dan memohon ke gua. Lo tahu Dia siapa? Peduli amat siapa. mau ayah lo datang sekalipun, lo bakal bayar pakai nyawa lo. Apa? Lo berantem sama dia. Lo mau mati ya? Udah bosan hidup? Paman Qin. Emang kenapa kalau gua ganggu dia? Dia cuman supir taksi miskin nggak punya duit. Dia ini adalah CEO dari Zanfeng Group. Qin Zheng. Semua pihak hormat sama dia apapun itu. Raja keuangan Jingdu. Kalau dihantar hati, seluruh Jiangcheng bakal gempa. Gua kasih tahu lo ya. Lo bakal mati hari ini. Gua mati? Gua hajar lu biar sadar. Gua. Paman Qin udah datang. Lo masih berani pukul gua? Paman Qin. Keluarga kita udah lama kenal. Dia baru aja ngebully gua di depan mata lo. Penghinaan ini, lo harus bantu gua. Balas dendam. Coba lu tanya dia. Berani nggak bantu lo soal itu? Nak, gua nggak bisa bantu. Lo bikin masalah besar. Cara gua, panggil bapak lo ke sini. Kamu selalu panggil ayahku saudara. Semua itu palsu. Sekarang ada masalah besar dan kamu harus beresin. Tapi kamu mau sembunyi. Itu nggak bener. Kalau ayahmu nggak datang, masalah ini nggak bakal beres. Ketemu ayahku? Kamu pikir kamu siapa? Apa? Takut sama semua ini? Mau nyerah? Siap menyerah. Pukul gini. Nggak ada memar. Gigiku. Sekarang bisa telepon. Ayahmu kan? Xiao, dia bikin gigimu copot. Sakit banget ya. Jangan sentuh aku. Kamu mati. Tunggu aja. Dan kamu juga tunggu. Kalau ayahku sampai sini, aku bakal bikin kamu berlutut dan minta ampun. Tuan Xiao. Diam. Aku nggak dengar apa-apa. Mereka bunuh anak sulungku. Pukuli anak bungsuku gini. Mereka bilang ke aku,
Mau habisi keluarga Xiao? Gimana? Terserah. Hui. Bawa mereka ke rumah sakit sekarang. Aku yang antar. Siapa lagi aku? Aku selamatin kamu. Kaya. Mungkin ikut sama kita. Berapa kaya dan berkuasa. Kita juga manusia. Kita nggak bisa diinjak-injak. Hari ini ayahmu bakal kasih dia pelajaran. Bawa cewek itu ke rumah sakit. Hati-hati. Oke. Pergi. Paman Qin, ayahku, mau ketemu kamu sekarang. Datang temui dia segera. Kalau kamu Pak Tua, Ayahku bilang, kamu nggak layak buang waktunya buat ketemu sama kamu. Pisau ini. Ambil. Tikam dirimu 3 kali. Kalau kamu nggak mati, semua ini aku anggap selesai. Siapa kamu? Berani sentuh anakku. Kamu tahu siapa aku? Ini aku bilang sekali. Kalau kamu telat 1 langkah, siap-siap terima mayatnya. Ayah lu bentar lagi datang. Tuan Chiao, hajar sekarang. Di sini ada hukum. Gua beda sama bocah-bocah ingusan ini yang gampang banget ngomong soal bunuh. Gua bilang, apapun yang terjadi, gua masukin dia ke penjara buat keadilan anak gua. Bajingan tua, masukin gua ke penjara? Oh gitu. Lu masih belum mengerti ya? jarak antara kita? Paman Feng, gengsi segitu pentingnya? Keluarga Ouyang punya koneksi kuat. Ngapain cari masalah sama mereka? Lu banyak bacot. Setelah gua beresin dia, Lu selanjutnya? Gua bengkak. Udah cukup. Masih sok jagoan sekarang. Pas ayahnya Xiao datang. Coba lu sok-sokan lagi. selalu ada orang yang lebih kuat dari lo. Lo nggak tahu dunia nyata. Dunia nyata bukan sesuatu yang duit kotor lo bisa beresin semuanya. Dan kasih ramah sampah itu. Tunggu sampai ayahku datang. Lihat nanti. Gimana kamu bakal berlutut dan memohon padanya? Oke. Gua duduk di sini, nunggu ayahmu. Lihat apa yang bisa dia lakukan ke gua. Mau mati masih mau ngerokok. Hari ini, lu nggak bakal keluar hidup-hidup dari sini. Paman Feng, lo nggak pernah mikir sebelum bertindak. Kali ini, lo beneran salah pilih lawan. Gua bisa lakuin apa aja. Bisa lo? Cuma karena lo punya koneksi. Ayah lo beresin masalah lo terus. Lakuin apa aja semaunya. Lo aib buat orang tua lo. Bangsa tua, gua kasih tahu lo. Dulu, itu anak sulung lo. Sekarang giliran lo. Setelah lo mati, gua bakal kejar anak bungsu lo. Gua, Ouyang Xiao, Bakal bikin keluarga Xiao lo punah tanpa sisa keturunan. Tamparan ini buat Xiao Shu. tamparan ini buat Xiao Yu. Siapa yang berani sentuh anak gua? Maju ke depan. Tamparan ini buat ayahmu. Nggak mau berhenti, mau mati ya. Sama manja ba. Cucuku malang. Luka di mukanya. Dia yang lakuin ini ke dia. Nenek, kamu datang. Lihat apa yang dia lakuin ke aku. Aku berdarah. Tante Mei, di usia kamu juga datang. Diam. Kinzeng, Cinjeng, kamu kerja sama orang luar buat ngebully cucuku. Tante Mei, begini ceritanya. Simpan aja. Kinzen, kamu pikir kamu udah hebat sekarang, hah? Bukannya udah aku bilang datang ke aku. Tuan Ouyang, biar aku perkenalkan. Ini Kamu nggak tahu kenapa aku berdiri di sini kan? Perkenalkan dia sebagai orang yang ngebully anakku, pakai Kinzeng. Jadi kamu jelas-jelas mau lawan keluarga Ouyang. Itu kan? Di mataku. Kamu cuma direktur sementara. Zenfeng Group.
Kamu cuma anjing peliharaan Tuan Kiao. Tanpa Tuan Zhao. Kamu bukan siapa-siapa. Masih di sini pamer. Sok jadi orang besar. Kamu pikir bisa lawan keluarga Ouyang? Udah aku bilang ke kamu nenek tua. Bayar dulu. Berlutut dan sujud baru selesai. Semua kekacauan ini kamu yang bikin sendiri. Ayah, aku mau dia mati. Anakmu mukul anak sulungku sampai mati. Oh, jadi ini masalahnya. Dia mati. Terus kenapa? Dia satu-satunya pewaris keluarga Ouyang. Kamu hajar dia sampai kayak gini. Sebagai neneknya, aku nggak pernah berani sentuh dia seujung jari pun. Kalian ini benar-benar nggak tahu malu ya. Gue diulang lagi. Anak sulung gue dibunuh sama binatang lo. Dipukul sampai mati. Tapi lo mukul anak gua. Anak gua dibesarin pakai apa? Anak lo dibesarin pakai apa? Mana bisa disamain? Badan anak gua itu berharga banget. Nyawa anak lo nggak ada harganya. Dia udah mati. Terus kenapa kalau mati? Nenek tolong aku dong. Bilang ke mereka, bilang dari kecil aku nggak pernah diperlakuin kayak gini. Jangan nangis. Udah jangan nangis. Nenek ada di sini. Nenek kesini buat cariin keadilan buat kamu. Gua kira lo datang hari ini buat ngajarin binatang lo ini. Taunya keluarga Ouyang lo semuanya sampah. Lo siapa sih? Berani nilai keluarga Ouyang kami? Dilihat dari tampang, kita seumuran kayaknya. Udah jangan malu-maluin. Mati aja sana. Gue sibuk banget. Tiap detik duit jutaan masuk. Bawa tuan muda pergi. Diam. Karena anak lo nggak mau kasih jawaban, maka hari ini lo harus kasih gue jawaban. Atau nggak ada yang boleh pergi. Aku nggak salah dengar kan? Lo orang rendahan kayak gini. Pikir bisa lawan kita semua? Apa-apaan ini, Kinzang? Kenapa pintunya ditutup? Ada apa sih? Jadi lo emang mau cari masalah sama gua, ha? Kak Ouyang, tenang dulu. Nggak usah dibikin besar. Pergi. Gua udah suruh orang cari tahu dia. Cuma orang biasa dari Jiangcheng, bukan siapa-siapa. Supir taksi doang. Kasih makan keluarga aja susah. Tapi gua ngerti, beneran ngerti. Lo mau bela anak lo, gua paham itu. Tapi keluarga Ouyang bukan orang yang bisa lo ganggu. Seenaknya. Nenek, kakek tua bangka ini baru aja mau nyuruh orang pukul aku. Nenek kenal aku kan? Aku selalu jadi anak baik. Nggak usah bilang lagi. Nenek tahu banget cucu nenek gimana. Lebih dari siapapun, nenek datang hari ini buat dukung kamu soal ini. Lo mau gua datang kan? Ini gua ngomong. Lo mau gimana soal ini? Gua tegas ya. Setelah hari ini, apapun yang jasa terjadi, lo nggak bakal keluar hidup-hidup. Di mata keluarga Ouyang, nggak ada hukum, ha? Lo mau jawaban. Harusnya gue yang minta jawaban dari lu. Sekarang, gue mau nyawanya. Nyawanya? Nyawa anak gue ditukar sama dia? Rugi dong gue. Lo bapak sampah. Dan anak lo juga sampah. Kalau nyawanya nggak ada harganya, emang kenapa kalau mati? Anak gua kan justru bantu masyarakat, beneran. Iya kan? Jadi keluarga Ouyang emang anggap nyawa kayak sampah. Lebih parah dari gosip. Dan sombong banget. Di plan Ouyang kami, keluarga elit paling atas. Dulu dengan bantuan Tuan Zhao, kami jadi seperti sekarang. Kaya raya luar biasa. Lo nggak punya duit, nggak punya kuasa, nggak punya nama. Berani lawan kami. Lo cari mati ya? Dengar tuh Pak Tua. Nah, lihat bedanya kita. Gue Ouyang Xiao. Kalau gue mau pergi dari sini, nggak bisa dihalang itu. Tapi tuan muda ini belum mau pergi. Karena gue mau lihat gimana lu diinjak di bawah kaki bokap gue. Nggak mau ngaku soal pembunuhan. Anak lu tuh rebut tunangan anak gue. Semua ini nggak ngaku, ha? Ngaku? Ngaku apa? Bedanya kita sama kalian. Itu pewaris Ouyang. Nggak bakal suka sama sampah kelas bawah. Cewek murahan biasa. Biasanya pelacur murahan kayak dia.
Itu yang kalian orang biasa. Perjuangin setengah hidup kalian. Cuman buat ngejar. Lo mau jawaban kan? Sini gua kasih tahu. Karena lo nggak bisa didik anak. Gue yang ngajarin buat nyokap lo. Lo pukul gua. Lo pukul ayah gua. Dasar tua bangka. Lu nggak berhak ngatur-ngatur keluarga Ouyang. Nenek. Nenek tua nggak tahu malu. Dasar nggak punya harga diri. Lo pukul nenek gua. Lo tahu dia siapa? Gua nggak peduli lu siapa. Ada aturannya. Berani bikin rusuh di sini. Penjaga. Tangkep. Tunggu. Ouyang Feihu. Tenang dulu. Tahu dia siapa? Inzen. Status lo sekarang. Tahu siapa yang kasih ke lo? Dengar Pak Tua. Mau mati? Mati itu terlalu gampang buat lo. Lo tahu? Siapa yang lo pukul? Siapapun lo, tetap harus ikut hukum. Kalau lo nggak hormat hukum, gue hajar biar sadar. Dengerin gue baik-baik. Ayah gue Ouyang Feihu punya perusahaan properti terbesar di ibu kota. Dan nenek gue, dia dilatih langsung sama Master Chiao. Dan jadi terkenal di seluruh Jingdu. Nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Tapi kamu berani mukul dia. Meskipun begitu, kalau Master Chiao tahu apa yang kamu lakuin, dia nggak bakal biarin kamu lolos gitu aja. Kamu salah besar soal itu. Master Chiao, itu orang yang kamu nggak bakal bisa temuin seumur hidup. Harusnya kamu bersyukur. Kamu nggak berurusan sama dia. Kalau kamu cari masalah sama dia bakal hancurin kamu jadi serpihan. Lu kamu nggak punya apa-apa. Pengungsi dari jauh, besarin anak sendirian. Nyaris mati. Sekarang kamu punya sedikit kuasa. Dan kamu jadi kayak gini. Berhenti nakutin ibu gua. Diam. Tahu siapa yang paling menyedihkan? Orang kayak kamu nggak punya skill tapi so jago. Nggak ngerti dunia. Tapi suka banget perintah orang sana sini. Lama seharian nggak guna banget. Keluarga Ouyang harus sadar dong. Cinjang nggak? Kamu benar-benar hebat ya. Kamu emang jago bikin masalah buat gua. Sekarang, gua tulang punggung keluarga Ouyang. Dan hari ini, kenapa? Ini Nampar gua 3 kali. Tuan Ouyang, tenang dulu. Udah pikir, mungkin anak lu yang salah. tutup mulut lu. Pisau ini Ada di sini. Gua nggak mau kena darah. Habisi dia aja. Satu tusukan. Gue janji sama lo bakal naik tinggi di ibu kota. Ada nyangka, grup Zenfeng bantu keluarga Ouyang lo supaya kalian bisa punya makan. Tapi sekarang kita besarin sekumpulan. Nggak tahu terima kasih, nggak punya hati. Binatang bego. Ouyang Feihu, gue kecewa banget sama lo. Berhenti khawatir yang nggak perlu. Kesabaran gue ada batasnya. Pilih satu. Mau mati gimana? Ouyang Feihu, gue peringatin lo. Jangan berbuat bodoh. Lo tahu dia siapa? Dia udah peringatin lo dari dulu. Lo nggak ngerti sama sekali. Lo diam aja. Gue hampir lupa lo. Waktu masa-masa susah dulu. Siapa yang kasih lo makan? Lo benar-benar bikin gue kecewa. Mulai sekarang, gue sang Long Tai. Gue cabut. Lo utang banyak sama gue. Tante ini. Keluarga Ouyang kita ikut main selama 2 jam. Dan rugi lebih dari 1 miliar. Buang-buang waktu banget. Nah, hajar mereka. Lo bunuh orang. Dan gue harus nungguin mood lo. Lo mau aku mati? Dengerin ya. Sekalipun hari ini, Tuan Cheo yang kau sebut itu, dia nggak akan biarin kau lakuin ini. Simpan omong kosongmu. Buat nanti pas kau udah sadar. Lakukan. Tunggu. Tuan Ouyang, jangan sentuh pria ini. Diam kau. Nenek. Nenek nggak ngerti. Orang ini sama sekali nggak peduli sama Tuan Chiao. Nenek punya nomornya kan? Telepon Tuan Chiao. Lihat nih, suruh dia ke sini. Gua mau lihat Tuan Chiao ini. Ayo kita temui dia.
Tuan Kiao nggak akan buang waktu buat sampah kayak kau. Kalau dia datang, kau bakal mati lebih parah. Jadi gua mati lebih parah. Bukannya itu yang kau mau. Ayo, telepon. Gua tunggu di sini. Gua mau lihat apa? Tuan Chiao, sama berangsaknya kayak kau. Kamu pikir bisa ketemu Tuan Kiao? Kapanpun kamu mau. Sejak dapat tanah dari Tuan Kiao, aku nggak pernah bisa ketemu langsung. Apalagi kamu. Dengar itu? Mau ketemu Tuan Kiao? Kamu nggak pantas. Kalau kamu nggak mau telepon, biar aku yang telepon. Tunggu dulu. Kamu sopir taksi di Jiangcheng. Mana mungkin punya nomor Tuan Kiao? Coba bilang keras. Orang-orang pasti ngakak. Pasti. Kamu mau telepon polisi kan? Tapi dengar ya, percuma. Dengar aku. Kalau mau panggil polisi udah dari tadi. Kamu bunuh anakku dan nggak tunduk di depanku. Kalau polisi turun, kamu kena hukuman mati. Masih berani sok jagoan sama aku. Dengar ya, apa yang bisa kau kasih anakku? Jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu dan kami. Levelnya beda jauh. Pikir panggil polisi bisa bantu? Dari kemurahan itu, di mataku, nggak ada artinya. Ouyang Feihu, kamu salah pilih lawan. Anakmu itu sombong banget. Cepat atau lambat, dia pasti mati. Brengsek. Kamu pikir kita teman lama? Kamu cuma anjing peliharaan Tuan Kiao. Aku Ouyang Feihu. Akhirnya paham siapa kamu. Keluarga Ouyang. Di seluruh Jiangcheng, kita yang berkuasa. Kalau kita bilang satu, ada yang berani bilang dua. Sialan. Aku nyelamatin kamu. 20 tahun bersaudara. Gara-gara ini, kamu putus sama aku? Oke. Lihat saja nanti. Gua Kinzeng. Nggak peduli. Hei Kin, dengerin, brengsek. Gua panggil lu paman, itu gua kasih lu muka. Lu terus kayak gini, gua habisin lu sendiri. Gua ngerti. Dia mulai takut. Lihat kita lebih banyak dari dia. Dia minta bantuan tuh. Feihu, biarin dia nelpon. Lihat aja siapa yang bisa dia minta tolong. Kalian Ouyang selalu ngomong soal Tuan Kiao. Emang lu kenal Tuan Kiao? Atau lu cuma pakai nama Tuan Kiao buat berbuat seenaknya sampai lu percaya sendiri? Nenek, gimana kalau nenek telepon Tuan Kiao? Biar si brengsek tua ini tahu gimana dia bakal mati sebelum mati. Karena lo udah gak sabar mau mati. Gua kabulin keinginan lo. Lo pikir lu siapa, ha? Mau ngusir keluarga Ouyang kami? Lo itu, lo denger Tuan Kiao nggak angkat kan? Sekarang lo pura-pura jadi dia. Buat nakutin kita, ha? Macam-macam sama Ouyang, itu hukuman mati. Dan sekarang, lo berani nyamar jadi Tuan Kiao. Itu bikin nasib lo makin parah. Karena lu nggak bisa hubungin Tuan Kiao. Kasih gua 1 menit, gua yang nelpon. Setelah gua selesai, gua suruh Tuan Kiao ngomong langsung sama lu. Lupain 1 menit, gua kasih lu 3. 2 menit lagi buat napas. Tapi setelah 3 menit, gua kirim lu sendiri. Jadi kapan Tuan Kiao datang? Nanti ada yang hubungi kamu. Halo, Sekretaris Lee, ada apa? Bibi Mei, gawat. Semua proyek domestik grup Ouyang udah dibatalin. Saham domestik kita semuanya merah. Barusan turun 200%. Gimana? Aset luar negeri? Wah, Bibi Mei, dana kita dibekuin total. Terus juga apa? Cepat bilang. sistem perusahaan kita diretas kelompok asing. Nggak bisa dipulihin. Aktifin Sky Shield sekarang. Kenapa gua harus ngurusin ini? Kalian digaji buat apa sih? Bibi Mei, Sky Shield udah ditembus. Nenek. Kenapa? Mama, nggak apa-apa, Nap. Duduk dulu, ngomong. Apaan pejamun taruh ya, Sil? Setelah rela matiin aset luar negeri. Atau kalian semua mati. Bibi Mei, Dewan baru mutusin. Grup Ouyang bangkrut. Halo, halo. Nenek, ada apa? Kenapa ini? Nona, kenapa? Apa yang lo lakuin? Gak banyak. Kasih tumbang. Semua bisnis kalian lenyap. Saham anjlok. Siapa lo sebenarnya? Dengerin. Gue orangnya yang kalian cari-cari. Pendiri grup Zenfeng. Jiao Feng.
Mau nakut-nakutin gua? Kabar di luar sana bilang, pendiri Zenfen udah pensiun lama. Nggak mungkin dia cuma sopir taksi yang bisa. Lo tipu. Tipu atau enggak? Gua udah buktiin ke kalian semua. Ibu, dia bilang apa di telepon? Iya, Nenek. Dia bilang apa? Tuan Xiao, saya tahu saya salah. Nggak gampang buat tahu yang grup sampai sejauh ini. Saya mohon, cucu saya dia masih muda. Dia masih anak-anak. Kalau mau, salahkan saya saja. Tolong selamatkan perusahaan kami. Tuan Xiao, saya mohon. Tuan Xiao, tolong. Lo mau tawar-menawar sama gua? Kalau lo tahu itu nggak gampang. Kenapa lo nggak jaga reputasi lo? Di luar sana, lo nggak hormat sama gua. Nggak hormat lo sama Zenfen. Lo abaikan apa yang gua lakuin. Selamatin dunia dari krisis. Lo abaikan itu. Selesai. Tuan Xiao, itu nggak benar. Setiap saat, saya berterima kasih pada Tuan Xiao. Seperti dimang dikasih dan panan jendang. Bersyukur waktu krisis itu. Anda ulurkan tangan bantu kami. Anda bersyukur. Sayang sekali. Rasa syukur ini, gua nggak terima. Gua harus berterima kasih sama lo beneran. Kalau bukan karena hari ini, gua nggak ada rencana balik ke dunia keuangan. Walau gua lepasin lo hari ini, pas dunia tahu, keluarga Ouyang lo yang bikin gua guncang pasar. Apa mereka bakal lepasin lo? Tuan Xiao. Salah gua. Semua salah gua. Gua buta sama kekuatan lu. Gua nggak pernah lawan anak muda. Gua cuma ikut aturan. Dan akal sehat. Tapi lo bunuh anak sulung gua. Dan anak bungsu gua, lo luka ini parah banget. Gimana gue bisa lepasin lo? Tuan Xiao. Tolong ampuni kami, Tuan. Kalau keluarga Ouyang jadi musuh seluruh dunia, kami nggak akan bisa bangkit lagi. Lo masih pikir bisa bangkit? Ouyang Feihu. Dulu, gue tuh udah peringatin lu berkali-kali. Lu nggak bisa lihat. Hukum berlaku sama untuk semua, bahkan raja. Keadaan sekarang, Emang kenapa kalau lu kaya menguasai dunia? Terus kenapa? Anjing terpojok pasti gigit balik. Ayah, gue hubungi sekarang. Mafia luar negeri bakar habis kota ini. Diam. Kenapa aku punya cucu kayak kamu? Kamu bikin malu keluarga, nama Ouyang, sama bunuh anak Tuan Xiao. Apa yang ada di jemaah bukan urusan kita. Apa katamu? Anjing kepepet berani gigit. Ayo coba lawan aku. Orang bodoh emang nggak kena takut. Nah, dengerin ya. Tuan Xiao bisa sampai posisinya karena dia kejam. Tanpa ampun. Hari ini kamu bayar pakai nyawamu. Buat apa yang kamu utang? Kita udah selesai, urus sendiri. Ayo pergi. Nenek. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Ayah, tolong aku dong. Ayah, tolong aku. Kamu berurusan sama Tuan Xiao. Nggak ada yang bisa nyelamatin Kamu, meskipun kamu anakku, aku nggak bisa bantu. Ouyang saya udah bunuh orang. Kalian ayah dan neneknya. Kalian tahu tapi tetap nutupin dia. Itu bikin kalian jadi komplotan. Hari ini, aku kirim kalian semua ke penjara. Tuan Xiao, tolong ampuni kami, Tuan Xiao. Kasihanilah. Mulai hari ini, keluarga Ouyang sudah tamat. Tuan Xiao, mereka udah di stasiun. Bagus. Aku harus ketemu Xiao Yu sekarang. Tuan Xiao, Xiao Yu masih anak kecil. Dia muda. Tolong, ampuni dia. Cukup, Bakin. Kamu jadi kayak teman pergaulanmu. Inhui bukan anak nakal. Cuma salah gaul aja. Untung dia nggak ikut urusan Xiao Su. Nasihatin dia di rumah. Jangan sampai dia bikin masalah. Tuan Xiao, Aku, sudahlah. Kamu sekarang ketua Zenfen Group kan? Orang-orang ngeliatin aku pergi bertahun-tahun. Kamu yang urus semua. Kita saudara. Ayolah. Pelan. Oke. Kalau nggak enak hati, ambilin mobil. Antar aku ke Xiao Yu. Siap. Ayah mana? Tuan Xiao harusnya lagi di jalan sekarang. Aku ambilin buah ya. Kamu udah nemenin aku. Xiao Yu,
Kita di rumah sakit loh. Paman Kiao. Berhenti pura-pura. Bangun dan makan. Aku udah bicara sama dokter. Kalau kamu tenang akhir-akhir ini, kamu bisa keluar sebentar lagi. Maaf ayah, aku bikin repot. Apa ini juga pengaruhi kamu? Enggak, Xiaoyu nggak boleh tahu soal siapa aku dan yang barusan terjadi. Baiklah, jangan khawatir soal ini. Fokus sembuh aja. Aku kerja sama polisi, dapat semua bukti, dan jatuhkan keluarga Ouyang. Jiwa Lingkai jadi orang baik, dan jangan pernah jadi kayak Ouyang Xiao. Xiaoyu, Paman Kiao udah banyak bantu kamu. Jangan ganggu dia. Setelah semua ini, Xiaoyu bakal pikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Gak gegabah lagi, Xiaoyu. Kali ini karena paman ini teman lama ayah. Jadi dia yang urus. Aku minta dia di Zenfeng Group cariin kamu kerja satpam. Emang nggak mewah, tapi setidaknya kerja beneran. Kalau udah sembuh, langsung kerja. Tuan Kiao. Dapat kabar kemarin, keluarga Ouyang gantung diri di penjara. Liu Mei gigit lidah sampai mati. Bunuh orang yang mati. Mereka pakai namaku buat kuasai Jiangcheng. Manfaatin Zenfeng Group buat untung. Bikin musuh di mana-mana. Akhirnya kayak gini. Emang udah nasib mereka kali. Terus di mana? Apa rencanamu? Aku yakin tikus kayak Ouyang Feihu ada di mana-mana. Aku akan panggil rapat direksi buat cek grup, cari tikus-tikus lain. Siap. Bagian brand Opres kami. Pasar Calian Cina udah paling top. Tapi sekarang kami butuh dana banget buat ikut expo kecantikan dan bawa brand kami ke level berikutnya. Bully, soal Outplace, saya udah dengar beritanya. Sengketa saham internal kalian bikin perusahaan bangkrut. Tapi minta saya 50 juta buat samakan perusahaan yang mau tenggelam. Zenfeng Group kami memang kuasai pasar global sih. Tapi kami bukan orang bodoh. Pakin, Anda harus baca dengan kemampuan saya. Kasih saya 50 juta itu, saya bisa balikan ini. Oh ya, saya lupa bilang, saya bukan lagi ketua Zenfeng. Ketua Zenfeng Group kami, orang lain. Kami adalah 4 dewan. Sore ini, gimana kalau Anda datang nanti, bicara sama dia, di mana? Kamu buta ya? Siapa yang rekrut nenek tua ini? Seragam aja nggak pakai. Kurang ajar banget. Kamu yang nabrak aku. Terus kenapa kalau iya? Aku ini pemegang saham Zenfeng Group. Ya, untung aku lagi sibuk hari ini. Nggak akan ada waktu buat kamu. Kalau enggak, kamu udah mati. Bangun. Jadi Zenfeng Group juga punya banyak sampah ya. Rapat dewan hari ini pasti seru ditonton. Udah bertahun-tahun nggak balik ke sini. Tuan Chiao, banyak yang berubah di grup akhir-akhir ini. Contoh Anda, udah dipindah ke atas. 3 kali lebih besar sekarang. Ruang rapat juga di lantai itu. Gue mau tanya nih, wanita itu, dia pemegang saham kan? Oh, dia direktur ruang, kepala operasional. Jadi artinya, dia pasti cukup kompeten ya? Kompeten apaan? Kalau bukan karena abangnya yang jadi pemegang saham. Kedua terbesar di Zenfeng. Wah, ini jadi menarik. Dengerin gua, jangan macam-macam sama dia. Direktur ruang, dia picik banget. Kalian berdua bisik-bisik apa? Perusahaan bayar kalian buat ngobrol doang. Direktur ruang. Tadi, lo yang ngelawan kakak gue tadi? Iya, gue terus. Berani banget lo, nggak tahu gue yang pegang perusahaan ini. Berlutut dan minta maaf dari gue sekarang. Atau keluar. Harusnya lo tanya dulu. Ikut ini, siapa yang berani macam-macam sama gua? Berlutut di sini. Di depan semua orang. Betul. Orang tua nggak guna kayak lo. Dibuang masyarakat. Zenfeng Group kasih lo kesempatan kerja. Dan lo nggak tahu terima kasih. Berlutut sekarang. Dengan kekuasaan gua bilang hidup, lo hidup. Gue bilang mati, lo mati. Kalau gua? Direktur Kin datang pagi. Kalian berdua jago banget pindah kubu. Kelas 1 beneran. Direktur Kin, lihat tadi kan, orang kayaknya harus dipecat dari Zenfeng Group. Terus kasih tahu semua perusahaan di Jiangcheng. Jangan terima dia lagi. Direktur Kin, maksudnya apa ini? Kau masih memegang saham terbesar kedua. Gue udah dengar dari dulu. Lo salah pakai kekuasaan di sini. Sok jagoan. Gue nggak sempat urusin lo.
Tapi bukan hari ini. Hari ini pendiri Zanfeng Group, Tuan Kiao, kembali. Direktur Chiao? Bukannya dia hilang? Betul. Gua cuma hilang, bukan mati. Panggil Direktur Chiao. Dengan IWM Direktur Kiao. Ketua, rapatnya udah siap. Ayo jalan. Yakin? Waktunya nggak tepat buat kamu. Aku belum selesai kumpulin bukti. Bukti? Pak Chin, karena ketua udah balik sekarang, menurutku rapat ini nggak perlu lagi. Apa katamu, Dewan? Kamu pikir bisa batalin gitu aja? Kamu udah kelewatan? Aku cuma lakuin ini demi masa depan grup kan. Pak Chin, cukup. Kesehatan lebih penting. Kita bicara di rapat pemegang saham. Bro, kita tamat ya. Tenang, pos baru, aturan baru gitu aja. Aku masih pemegang saham kedua, harusnya aman. Stop. Rapat dimulai. Kalian telat, nggak tahu ya. Berdiri di depan. Semua di sini ingat ini. Selama kalian di Zanfeng, kerja keras dan jujur. Kalian akan dihargai. Tapi kalau ada yang coba jadi pengacau dan rugiin kepentingan perusahaan, aku nggak akan diam. Nah sekarang, kita dengar rekaman ini. Berani banget kamu ya? Nggak tahu aku yang pegang sini. Berlutut ke kakakku sekarang. Dengan kekuasaanku di sini. Aku bilang hidup, kamu hidup. Aku bilang mati, kamu mati. Hai, boleh tanya kantor Pak Kin di mana? Dia panggil aku. Pak Kin lagi rapat direksi. Kamu tunggu di sana. Makasih. Kok bisa perlakukan karyawan kayak gini? Jelas salah guna kuasa. Sudah, ada respect. Aku cuma adil. Ayo voting. Yang mau Wang Longhu lepas jabatan, angkat tangan. Aku nggak setuju. Aku pemegang saham terbesar kedua. Udah 10 tahun di sini. Udah banyak kerja. Pikir bisa pecat aku gitu aja. Zanfeng Group nggak butuh pahlawan tunggal. Kepentingan grup yang utama. Pak Kin, setelah rapat, antara mereka urus pengunduran. Siap. Rapat selesai. Tuan Chiao, sebelum rapat, ada yang ngaku dari Opres. Mau ketemu. Aku sibuk. Suruh jadwal ulang. Oh iya. Semua udah percaya kamu. Aku baru balik. Harus pelan-pelan. Jadi di kantor, kalian panggil aku ketua. Nanti rusak nama kamu. Oke. Halo Pak Kin, kamu suruh cari dia kan? Pas banget. Dia baru pergi. Kejar dia. Jangan-jangan yang tadi pergi itu maaf. Nggak apa-apa. aku udah selesai. Aku kehilangan kesempatan terbaik. Hai, tenang dulu. Kenapa? Aku bodoh banget. Aku nggak bisa ambil satu kesempatan ini. Aku juga kerja di sini. Kalau kamu ada masalah, cerita dong. Nggak usah. Li Xiao. Direktur Kin, brand Opres kami butuh banget dana ini. Aku janji, aku bakal bayar Zanfeng. 50 juta tadi agak banyak. Menurutku 30 juta. Grup Zanfeng selalu dukung pengusaha muda. Iya, nah, startup mereka bantu majuin ekonomi lokal. Banyak. Direktur kami. Menurutku dia benar juga. Gimana? Aku kasih 100 juta buat Opres untuk dukung pengusaha muda. Setuju? 100 juta beneran? Iya. Makasih Direktur Kin. Jangan makasih aku. Kalau mau, makasih Chauvin. Dia yang buka mata aku. Makasih. Kapan kamu ada waktu? Aku mau traktir kamu. Boleh, tapi kamu harus tunggu aku selesai. Oke. Mulai sekarang aku jarang pulang. Makin jarang.
Sejak hari ini, aku udah bersihin tikus-tikusnya. Mulai sekarang, semua mobil Kimi Film, Kalau nggak penting, jangan hubungi aku ya. Aku harus cari penumpang buat taksiku. Tuan Xiao demi kelompok dan demi anak buah kerja keras banget. Salah, aku udah lakuin ini demi anakku. Kamu juga lihat kan, Xiao Yang Xiao itu dimanja keluarganya. Lihat dia jadi apa sekarang? Ngerasa di atas hukum. Gimana usum hari Xiao Yu jadi kayak gitu? Kekhawatiran ayah nggak ada habisnya. Iya. Oke. Aku pergi. Kamu nungguin aku di sini? Tentu dong. Nungguin bintang keberuntunganku. Harus bikin kamu lihat aku duluan. Aku yang nungguin. Udah malam nih. Mau makan apa? Aku traktir. Nggak boleh. Kalau bukan karena kamu, Aupresku udah bangkrut. Makan ini, pokoknya aku yang bayar. Ayo. Aku udah siap keluar duit banyak loh. Kau pilih tempat ini. Enggak, dengerin deh. Warung-warung kecil pinggir jalan gini. Makanannya paling enak. Masakan restoran mewah itu terlalu berminyak. Oke deh. Kamu selalu bener. Lihat sate ini deh. Lihat apa lu? Ini. Gue lagi ngomong sama lu. Lihat apa sih lu? Kenapa? Ada masalah? Ini lo yang lempar kan? Iya, kita yang lempar. Terus, lihat diri lo menyedihkan. Mau berantem ya? Enggak. Berantem itu bosan. Bosan ya? Dasar pengecut. Hei cantik, sini gabung di meja kita. Pecundang itu, dia nggak punya masa depan. Lihat meja kita. Tapi bisa lo di sini? Dasar bocah. Ayo pergi. Udah mau pergi? Oke. Lo pergi, dia tinggal. Minggir dari jalan gua. Gua nggak mau cari masalah. Nggak mau masalah. Lo mundur. Lepasin gua. Anjir, lo ada masalah? Nggak bakal nolong lo. Tahu bos kita siapa? Siapa? Tuan Qin. Paham? Seluruh area ini semua wilayah Tuan Qin. Lo makan di sini, lo bayar ke kita. Kalau kita makan gratis. Jangan mulai. Tuan Qin ini, dia pimpin Zanfeng Group. Lu juga kerja di Zanfeng. Jangan sampai dipecat gara-gara ini. Nggak nyangka si Qin tua punya anak buah kotor kayak gini. Ayo. Gila. Lo mukul bos gua. Berani mukul bos kita? Hey, stop. Kita bicara dulu. Persetan lu. Lu berani banget ya. Lo mukul bos kita. Lo tahu dia sama siapa? Geng Barat. Bang Mantis. Daerah sini, dia yang pegang. Lo macem-macem sama kita, sama aja tamparan bukan Mantis. Terus kenapa? Terus kenapa? Dua pilihan buat lo hari ini. Satu, tinggalin cewek itu di sini, atau lo mati. Apa-apaan depan lo? Lo berani lawan, ha? Anak buah? Ajar. Cabut dari sini. Banyak mata di sini. Ntar ada yang lapor. Santai aman kok. Yang penting gua mau lihat gimana Zanfeng Group-nya Cinjang bisa jadi kayak gini. Minggir lo. Panggil Mantis lu sekarang. Nggak usah repot. Gue perintah lo sekarang. Lepasin dia. Bang Mantis itu dipilih langsung sama Tuan Qinjan sendiri. Dia yang kuasain daerah sini. Pikir baik-baik. Lepasin gua sekarang. Kuasain daerah sini. Lepasin. Lo lagi main-main sama gua, ha? Maksudnya apa sih? Kita lagi makan di sana, biasa aja. Dia yang datang cari ribut. Gue cuma bela diri. Oh gitu ya? Jadi bocah-bocah ini yang mulai duluan. Bener. Kalian tuh yang bikin masalah. Tapi nggak perlu minta maaf. Kita nggak mau ribut. Siapa bilang lo boleh pergi? Yang perlu lo lakuin cuma berlutut dan sujud 3 kali. Terus tinggalin cewek murahan itu. Baru gue ampunin nyawa lo. Lo udah sama Qinjang lumayan lama kan? Ini yang diajarin ke lo? Omong kosong. Nama Tuan Qin bukan buat lo sebut. Lo ganggu gua. Mungkin masih bisa hidup, tapi grup Zanfeng kita udah kuasai Jiangcheng lebih dari 10 tahun. Di bawah perintah Bos Jovang. Kita kontrol kota ini. Kekuasaan mutlak.
Berani-beraninya lo hina Tuan Kin. Di Jiangcheng, ada yang bisa lindungi lo. Terus kenapa? Emang lu pernah ketemu Tuan Kin? Atau lu cuma pakai namanya? Buat nindas orang. Dan pamer? Kita pernah ketemu Tuan Kin. Bukan urusan lo. Lo mau dia tinggal. Jadi dia tinggal. Kalian masih muda. Cari kerja beneran. Jauh lebih baik dari ini. Jalanan? Gue udah pensiun puluhan tahun. Jangan ceramahin gue pakai omong kosong. Sekarang, pakai nama Tuan Kin. Gue suruh lo berlutut dan sujud. Terus tinggalin cewek itu. Kalau enggak, gue hancurin lo. Dengerin ya. Sekalipun Kinjang berdiri di sini, dia nggak bakal ngapa-ngapain. Kayaknya lo mau cari mati ya. Gue baru dapat dari Zhenfeng deal 100 juta. Dan lo juga kerja buat Zhenfeng. Lo udah bikin masalah sama Tuan Kin. Deal gue sih kecil. Lo bakal kehilangan kerjaan. Ayo pergi sekarang. nah, meskipun Zhenfeng kuasai Jiangcheng, duduk di puncak, mereka tetap nggak bisa di atas hukum. Jadi, lo kerja buat Tuan Kin. Juga. Dan berani macam-macam sama kita. Masih aja banyak omong. Di dunia ini, kekuasaan yang paling penting. Bukan kata-kata. Kekuasaan? Kuasa apa? Zhenfeng ganti haluan 7 tahun lalu, masuk ke bidang keuangan, mereka udah nggak ikut tawuran jalanan. Lagi, meskipun Kinjang sendiri berdiri di sini, dia nggak bakal ngomong gitu ke gua. Jaga omongan lo. Demi selamatin diri sendiri. Dia bakal ngomong apa aja. Bahkan hal kayak gitu. Tuan Kin kita adalah legenda di Jiangcheng. Tuan Chiao adalah legenda di antara legenda. Walau dia udah lama pensiun, kekuasaannya masih kuat. Banyak ngomong lu. Nggak takut mati. Lo, ini cuma mabuk gitu aja. Jangan dibawa serius. Mabuk, jalan kecil. Tuan Chiao kami jauh di atas Tuan Kin. Berkali-kali lipat, sampah kayak gini. Berani ngomong gitu. Itu sama aja perang sama Tuan Kin. Berhenti sok jagoan. Sekarang, berlutut. Dan semuanya beres. Kalau nggak mau, orang bodoh susah ditolong. Brengsek. Lo mati hari ini. Kalian tangkap cewek itu, bawa ke sini. Jangan takut. Ada aku. hajar dia. Maju. Panggil bantuan. Oke. Ada yang berantem. Kesini cepat, cepat. Jangan lari kalau berani. Oke, gua tunggu. Ayo, Li Jian, lanjut minum. Mereka panggil bala. Ayo pergi sekarang. Terus kenapa? Kita cuma makan. Gua mau lihat di bawah lindungan Kinjang. Selama ini, sejauh mana dia naik di jajaran itu? Bangsa tua. Lo udah mati, brengsek. Masih sok jagoan ya. Lepas. Gua benci. Pas lagi makan, ada yang ganggu gua. Lepasin gua. Dasar brengsek. Dengerin ya bocah. Jangan coba nakutin kita. Anak buah kita bentar lagi datang. Lepasin sekarang. Udah stop. Dia emang jahat. Tapi lu nggak boleh bunuh dia. Lo nggak apa-apa, Mantis. Lo mau mati ya atau gimana? Lo lihat itu. Ini anak buah gua. Sehebat apapun lo nggak bisa lawan kita semua sendirian. Grup Zhenfeng di sini, nindas yang lemah kayak gini. Memalukan banget buat Zhenfeng. Minuman ini enak nggak? Maksudnya apa? Takut sekarang, ha? Udah telat. Kinjang yang nyuruh lu. Ini cara kita kerja. Gua bakal bikin lu berlutut pas ngomong sama gua. Gua nggak urusan sama bocah. Nggak pernah. Lo nggak worth waktu gua.
Tapi buang-buang makanan dia itu memalukan. Sekarang habisin semua. Hajar dia! Berhenti! Tuan Qin, Anda datang. Wajikan kurang ajar ini. Berani nantang kekuasaan Zenfeng Group. Ini? Tuan Kiao, maaf telat. Kinzen, ini cara lo latih anak buah lo. Tuan Kiao, ini salah saya. Saya gagal kendalikan mereka. Udah saya bilang sebelumnya, grup Zenfeng itu besar. Tapi kita nggak pernah tindas yang lemah. Dan kita udah keluar dari dunia hitam bertahun-tahun ini. Tapi kamu masih punya pasukan segede ini di Yangzheng. Apa maksud kamu sebenarnya? Tuan Kiao, ini salah saya. Kan kamu kemana tuh sebenarnya? Dan saya akan suruh semua fokus ke bisnis. Tuan Qin, dia beneran yang diam. Berapa kali saya bilang grup Zenfeng kita udah legal dari dulu. Makanya sudah bisa segede ini di seluruh dunia. Tapi kamu nggak pernah dengar. Tuan Qin, saya tahu saya salah. Tuan Kiao, saya buta Tuan Kiao. Saya bikin Anda marah. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kamu udah di Zenfeng bertahun-tahun, tapi masih selemah ini. Kamu nggak pantas tangan saya sendiri. Tapi tetap aturan. Aturan itu ada karena alasan. Tuan Kiao, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bilang sendiri, sesuai aturan, apa hukumanmu? Tuan Qin, jangan tolong beri saya kesempatan lagi. Pergi. Tuan Kiao, sonak adalah salahku. Sesuai aturan. Pakai nama Zenfeng Group buat tindakan lemah, potong satu tangan. Harga ini akan kubayar bersamanya. Tuan Kiao, sejak Anda mundur, Tuan Qin banyak bantu. Tolong pertimbangkan lagi. Cukup. Karena dua-duanya salah, harus dihukum. Jadi masing-masing tanpa diri sendiri 100 kali. Awasi mereka baik-baik. Kalau kurang 1 saja, tambah 100 lagi. Beramu satis, Tuan Xiao. Buka matamu lebar-lebar. Kamu lebih hebat. Jangan pernah lupa itu. Layani Tuan Qinmu dengan baik. Wah. nggak nyangka ketua Zenfeng. Orangnya low-key. Jadinya aku berhutang banyak sama kamu. Gimana aku balasnya? Soal balas budi, nggak usah. Ketua Xiao baik banget ya. Aku sering dengar ketua Zenfeng itu orangnya nggak pernah senyum. Serius banget. Terus kayak kakek kolot gitu. Nggak nyangka ketemu hari ini masih muda banget. Ah, biasa aja. Kamu pakai heels. Hati-hati jalan. Jangan sampai jatuh. Aku baik-baik. Kamu oke? Kayaknya kakiku kesleo. Yaofeng, sakit banget. Tahan bentar lagi reda. Yaofeng, aku nggak kuat. Anggurnya manjur banget, udah nggak sakit. Bawa ini pulang. Pakai lagi kalau sakit. Maaf banget ya. Aku tadinya mau makan enak bareng. Tapi... Ya, ini juga enak sih. Lihat cuacanya bagus. Mau jalan? Tapi kakimu bisa... Sakit gigi nggak bakal halangi aku makan. Iya kan? Jadi kamu pimpin perusahaan top di Jiangzheng, kelas dunia, bos besar. Pasti stres ya? Stres? Stres terbesarku sekarang. Mungkin anakku. Kamu masih muda, udah punya anak. Wah, nikah muda ya. Li Qian. Siapa dia? Kalian kenal dia? Oh, kita udah lama kenal. Ayo pergi. Zhang Jiahao, ngapain sih? Kita udah putus. Serius? Li Qian. Pasti lapar banget ya. Gua tahu setelah kita pisah, lu nggak bisa move on. Tapi jangan sampai cari om-om tua ini. Cuman buat bikin gua kesel. Zhang Jiahao, jangan kelewatan. gak apa-apa. Biar temen lu antar pulang, gua harus cari anak gua. Oh, dia udah punya anak. Li Qian, lu udah punya pacar baru. Oke lah. Tapi cari yang lebih baik dari gua. Gua udah sukses. Beda sama dulu. Perusahaan gua mau dapat dana dari Zenfeng Group.
Gua bakal jadi orang kaya. Oh gitu. Dia itu ketua Zen Feng Group loh. Alasan yang kamu buat itu kekanakan banget sih. Yang dia bilang semua bohong. Dan kamu percaya? Cowok kan? Mereka semua playboy. Cuma mau tidur doang. Mereka ngomong apa aja. Aku udah capek sama kamu. Aku udah berubah. Aku beda. Janji-janji yang aku buat. Sekarang aku bisa lakuin semua. Aku udah ngatur makan malam sama ketua Kin. Besok, aku tunjukin ke kamu. Gimana bedanya aku sekarang. Aku peringatin kamu. Udah stop deh. Jangan bikin malu diri sendiri. Licin, ikut aku besok. Kalau dealnya udah beres, lagi ya, balik sama aku. Ya. Oke deh. Aku ikut kamu. Coba lihat. Kamu beneran udah dewasa? Awas kepala. Zhang Jiahao lagi cari muka sama aku. Nggak mempan. Ya, aku tahu. Direktur di sini, semuanya hebat-hebat. Direktur Zhang, berkat kamu hari ini, kita bisa ketemu. Ketua grup Zen Feng, Waktu ketua lama masih ada. Udah coba 3 kali ketua grup Zen Feng, tapi nggak berhasil. Sekarang, sebagai direktur grup Zhang, aku tetap harus buktiin kemampuanku. Tunjukin ke semua orang. Lician. Kamu itu selesai hari ini, sama ketua Zen Feng. Tanda tangan deal miliaran. Aku bakal buat opres kamu. Mendunia. Xiao Feng. Kok kamu Pak Tua? Pak Zhang ada masalah sama dia? Masalah? Enggak juga. Dia enggak nontonin. Masalah apa sama gua? Pak Kin, hari ini kita datang buat deal besar. Dan lu bawa dia? Apa enggak? Agak Orang ini tuh tempat kayak gini emang buat orang kayak lu. Lician, lu juga di sini? Ya, mau belajar. Cuman lihat, apa yang bisa gue lakuin buat opres. Halo Pak Kin. formal banget sekarang. Dia makasih sama lu. Takut apa sih? Harus jaga batasan. Pak Kin, dengar cerita beda sama lihat langsung kan? Ketemu Anda hari ini, baru tahu. Anda energik banget. Tapi, hari ini kita harus acara sebesar ini. Dan kamu bawa orang ini. Bilang apa kamu? Elektrokin lagi nggak enak badan. Nggak boleh deket bau mulut. Kamu... Oh, sekarang aku ngerti. Tapi jangan sombong dulu. Pantesan kamu deket banget sama Lician. Ternyata, kamu cuma anjing peliharaan Direktur Kin. Oke, biar dia ikut. Biar dia lihat ini. Sombong banget kamu. Hari ini direktur eksekutif tertinggi Zhang Group. Ketemu sama chairman kamu. Langsung, kamu cuma anjing di sini. Siapa yang nyuruh kamu ngomong? Kamu udah cukup. Hei kamu, berhenti sok jagoan. Aku tahu, hidup susah buat pekerja rendahan kayak kamu. Emang berat banget. Jadi, biar dia lihat makanan mewah beneran. Itu kayak apa? Makin semua ini, kami pilih khusus buat Bapak. Nggak tahu, Bapak suka atau enggak? Suka kok. Ini yang paling enak di Jiangcheng. Saus sama kuahnya. Paling top. Makin. Anak saya udah lulus tapi belum dapat kerja. Dia pengen banget kerja di Zen Feng Group. Tolong ya Pak Kin. Bisa nggak anak saya masuk perusahaan Bapak? Zen Feng Group tahun ini lagi rekrut orang-orang baru buat perkuat grup. Terus juga buat seluruh sistem. Kita latih orang terbaik. Bapak bisa kirim CV anaknya ke saya. Kalau cocok posisinya, langsung masuk. Dasar tua bangka. Kita ngomong lu cuma nganggu. Lu pikir lu siapa? Semua orang di meja ini. Orang besar di Jiangcheng. Orang besar. Kamu pikir kamu siapa? Berani duduk di meja kami. Dia benar. Grup Zen Feng kami, perusahaan sebesar ini. Kalau mau gabung, butuh waktu seberapa hari tidak? Nggak susah kok. Kirim berkas kamu ke aku. Kalau kamu cocok, besok kamu bisa mulai kerja di Zen Feng. Aku udah muak
Beraninya kamu perintah Tuan Kin. Dan tak malu bikin keputusan buat Tuan Kin. Mau cari mati ya? Duduk. Damai kita bawa rezeki. Jangan marah. Kalau mau ngomong, yang baik. Dengerin ya. Kamu di sini bikin nafsu makan kami hilang. Aku perintah kamu pergi sekarang. Usir aku kalau bisa. Kamu nggak pantas. Apa? Kamu bilang aku nggak cukup bagus. Zhang Jiahao, jangan kebanyakan. Lagian, dibandingin Xiao Feng. Kamu bukan apa-apa. Lician. Menurutku kamu ketipu tampangnya. Sekarang, kamu udah masuk di jebakannya. Nggak bisa keluar. Lihat aja, aku bakal bongkar dia. Cuma pesuruh doang. Lu kira dia punya semacam status istimewa atau latar belakang kuat yang bikin orang hebat dan kuat kayak kamu jatuh cinta? Ternyata dia cuma pecundang, numpang nama Direktur Kin. Zhang Jiahao, jangan bilang aku nggak peringatin. Kalau kamu tahu siapa yang kamu ganggu, jangan nyesel. Aku nyesel? Nyesel apaan? Kenapa aku harus takut sama orang geng nggak punya kuasa? Dia emang cuma... Biarin dia ngomong. Makin, Anda sibuk banget. Nggak ada waktu ngurusin orang rendahan di sekitar Anda. Biar aku Zhang Jiahao. Bongkar siapa dia sebenarnya. Dasar anak kecil. Di sini sok-sokan. Kayak orang kepercayaannya. Mau rebut tunanganku. Itu namanya nggak punya moral. Cukup. Aku bukan tunanganmu. Berhenti bohong soal kita. Tapi dia nipu kamu kan? Iya kan? Direktur Kin punya orang kayak dia di sini. Itu cuma penghinaan buat Anda. Zhang Jiahao, apapun itu, kerjaan Direktur Kin. Bukan urusan lo buat nilai. Gua khawatir dia ditipu sama lo. Lician sekarang. Udah kena tipu lo banget. Jatuh cinta mati. Lo emang hebat ya. Lihat tuh Lician. Semua yang gue bilang itu bener. Dia nggak bisa ngomong. Apa-apa kan? Kenapa gitu? Soalnya gue kena titik lemahnya. Ikut gue sekarang. Masih sempat, Zhang Jiahao. Gue udah muak banget sama lo. Lab kita di mana? Direktur Kin ada di sini, dan lo malah di depan semua orang. Godain Lician, pamer pesona murahan lo. Direktur Kin bakal... Ngerasa gimana? Berhenti sembunyi di balik nama dia. Direktur Kin, bocah sialan ini. Kira bisa sembunyi di belakang lo. Dia rebut cewek gua. Di depan lo, nantang gua. Dia bikin lo kelihatan jelek kan? Lo kasih gue kebanyakan makan. Sausnya enak banget. Coba satu-satu. Tua bangka. Gua ngomong sama lo kira omongan gua. Cuma angin doang. Makan dulu. Apapun itu, ntar habis makan. Takin. Lician itu cewek gua. Dia rebut cewek gua. Bilang mau saingan fair. Coba bilang, level dia, siapa dia? Berani lawan gua. Gua udah bilang, makan dulu. Habis makan kalau masih ada, kita ngobrol santai. Coba. Maksud lo apa? Makanan aja nggak bisa bikin lu diem ya? Berhenti merengek. Sebagai direktur eksekutif, kamu harus jadi contoh dong. Nggak malu apa? Direktur saya. Saya. Zhang Jiahao, aku udah peringatkan kamu. Ini acara apa sih? Kamu bisa bahas kerja atau rencana ke depan. Tapi kamu malah ngomong hal-hal yang nggak ada hubungan sama diri ini. Sekarang Direktur Kin marah. Dia kesal. Selamat beresin. Direktur Kin, itu salah saya. Saya terlalu terbawa. Biar saya cerita soal perusahaan saya. Itu kan, Direktur Kin cuek sama kamu. Direktur Kin, perusahaan saya. Produk utama kami itu keuangan. Cocok sama Zhanfeng. Banget. Kalau tahun ini, kami bisa dapat dukungan Zhanfeng dan dana. Saya yakin tahun ini, hasil kami bisa tumbuh ratusan kali lipat. Kita bisa go global setelah itu. Kalaulah kalian terlalu kecil, Zhanfeng Group tidak tertarik dukung kalian. Dua bangka. Bisa diam nggak? Gue lagi ngomong sama Direktur Kin. Terus siapa berani bentak gue? Ingat baik-baik, ini ketua Zhanfeng Group. Yang asli, panggil Tuan Kiao. Paham? Tuan Kiao? Ketua? Betul. Dia pemimpin grup yang sebenarnya. Lo udah bikin masalah, bukan cuma sama Zhanfeng. Tapi sama dunia keuangan global. Mau gimana? Pikir sendiri. Gue tuh udah peringatin lo. Lo yang minta. Tuan Kiao, tadi saya salah. Maaf banget. Cukup. Jangan nilai orang dari luarnya. Di usia lo, harusnya udah ngerti. Menyedihkan. Mulai sekarang, jauhi Lician. Soal investasi. Nanti. Baik, lanjut. Ayo. Jiao Feng, kamu keren banget.
Kayaknya mulai sekarang, Zhang Jiahao nggak bakal berani ganggu aku. Aku rasa juga kata-kata nggak bisa ngajarin hidup yang bisa. Cepat ngerti dia. Kalau dia masih berani ganggu kamu, bilang aja ke aku. Aku beneran makasih banget udah bantu aku. Tanpa 100 juta itu, aku takut aku. Nggak usah makasih. Aku emang mau cari grup kuat di Jiangzheng. Buat jadi grup kedua. Zhenfeng, jangan kasih kesempatan ini. Opale kamu, aku bantu kamu berkembang. Beneran? Kalau gitu, boleh aku undang ketua Ciaoku. Makan malam nanti? Jangan hari ini. Aku udah lama nggak pulang. Anakku nungguin aku. Oh iya, buat makasih ke ketua Ciaoku. Ini adalah hadiah yang aku buat sendiri buat kamu. Oh gila, duluan ya. Monali. Dah. Pak Zhang, pergi minta maaf ke Pak Kiao. Atau Zhang Group Bakal tamat selamanya di kota ini. Aku minta maaf ke dia. Oga banget. Paling banter. Aku tarik dana dari luar dan hancurin dia. Apa? Zhenfeng Group umumin. Mereka udah beli Zhang Group 80% saham. Apa? Zhenfeng Group 53%. Tendang Zhang Group dari pasar. Maaf Pak Zhang, kami mutusin untuk cabut dari Zhang Group. Kamu berurusan sama ketua Zhenfeng. Kami nggak mau kerja sama lagi sama kamu. Kalian semua. Halo. Pak Zhang, kamu udah dapat kabar dari luar. Semua dan ahli lah Pak, udah diputus. Kami mutusin nggak bela kamu lagi. Halo? Tamat sudah. Aku kehilangan semuanya. Yao Feng, Li Jian, kalian bakal pada ini. Jadi, enak kan? Apa? Mau bilang sesuatu? Aku mau sama kamu. Bukannya kita udah bareng sekarang? Maksudku aku mau. Ayah, udah pulang. Halo Om Jal. Kalian udah makan? Belum. Lihat kamu, Xiao Shui datang bertamu. Kamu nggak masak apa-apa. Oke. Ajak Xiao Shui makan enak di luar. Aku agak capek. Aku masuk dulu. Xiao Tong. Xiao Yu udah besar. Dia udah waktunya menikah. Semoga arwahmu di atas sana bisa menjaga dia dan berkati jalannya. Anakku, dendammu, ayah sudah balas. Jangan takut. Di kehidupan berikutnya, jadi anakku lagi ya. Xiao Tong, sebelum kamu pergi kamu bilang cari orang, biar aku nggak sendirian. Sekarang aku udah ketemu orang yang bikin hatiku gerak. Aku pikir harus kasih tahu kamu. Ini sabuk merek terkenal. Sultan banget. Ayah udah tua. Kalau dia nemuin cinta sejati, aku dukung. Oh iya. Tadi mau bilang apa? Belum selesai. Enggak ada apa-apa. Yuk cari makan. Udah malam banget nih. Bentar lagi. Udah pada tutup. Oke. Ayo. Ayah, aku tahu kematian kakak dan ibu. Masih bikin ayah sedih. Xiao Yu bakal gede. Di meja. Aku bawain makanan. Jangan lupa. Aku dukung ayah cari cinta sendiri ya. Meski ayah udah agak tua. Aku nggak selamanya ada. Kejar cintamu. Dasar anak nakal. Udah gede aja.
Halo, Pak Kit. Besok pindahin Xiaoyu dari pos satpam grup Zenfeng ke kantor. Gila si Lijian. Jadian sama bos Zenfeng. Pacaran. Bikin aku bangkrut. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Kalau gini, aku nggak takut. Lijian, aku Zhang Jiahao. Aku pergi dari Jiangcheng. Jadi, kenapa telepon malam-malam? Mau apa? Nggak banyak. Aku cuma mau akhiri hubungan kita dengan baik-baik. Oke, kirim lokasinya. Oke. Pak Chin. Nggak benar. Hei Xiaoyu, karena kamu udah lulus ujian dari ayahmu. Ayahmu mutusin buat mindahin kamu ke kantor. Sana beresin barangmu. Aku lupa bilang. Ayahmu itu direktur utama Zenfeng Group. Dulu dia punya alasan, makanya dia nggak kasih tahu kamu. Buat latih kamu. Takut kamu kayak kakakmu. Ini satu-satunya cara buat hidupin kamu. Pak Chin, aku nggak percaya. Bapak bercanda kan? Ayahku cuma sopir taksi. Kemarin Bapak udah bantu keluargaku banget. Aku belum sempat makasih. Ayahku bilang, Bapak yang dapetin kerja ini buat aku jadi satpam. Masa aku bohong? Balikin seragam dan barangnya. Besok cari aku di lantai 21. Itu bukannya bos besar lu. Kenapa dia nyari lu? Lu bikin masalah ya? Gue juga bingung. Auswe, ini lucu banget. Benar Tulkin bilang ayahku, ketua Zenfeng Group. Apa? Entahlah. Direktur Kin yang atur. Ayo pergi. Auswe, ikut aku ke kapten. Harus balikin ini. Besok aku masuk keuangan. Kapten. Xiaoyu, kok nggak kerja? Ngapain di sini? Balik kerja sana. Kapten, mulai hari ini aku selesai di sini. Berhenti jadi satpam. Terus mau ngemis? Direktur Kin minta aku ke keuangan. Apa? Ketua Kin datang sendiri ke kamu? Minta kamu masuk keuangan? Sejak kantoran? Iya. Kamu tahu dia siapa? Dia orang besar banget. Ketua Zenfeng Group. Kita aja susah ketemu dia. Susah banget. Dan dia datang ke kamu buat keuangan? Gua kasih tahu ya, satpam Zenfeng gajinya gede. Paling tinggi di Jiangcheng. Selain satpam, kamu nggak bisa apa-apa. Gua bilang ya, mending tetap sini, di keamanan. Yang tadi kamu bilang, gua anggap bercanda. Kalau ketua Kin denger ini, kamu tamat. Gua serius. Ketua Kin bilang langsung ke gua. Udah diam. Ngobrol pas jam kerja. Kalau ketahuan, gaji kamu dipotong. Dan kamu salahin Xiaoyu. Xiaoyu cerita ke gua. Kalian bully dia. Kerjaan sampah semua ke dia. Hari ini bukan shiftnya. Bikin dia datang. Jangan gitu. Aku cuma ngajarin dia. Udahlah, nanti biar ayahku yang putus. Tunggu, lo ngalamin terus seharian. Biar ayahku yang mutusin. Lo pikir Zenfeng punya ayah lo? Anda tahu juga, Ketua Kin bilang ke gua, Ketua Zenfeng Group. Itu ayah gua. Jangan percaya omong kosongnya. Kemarin dia bilang apa? Keluarga Ouyang sujud ke ayahnya. Beneran kok. Memang beneran terjadi. Jujur aja. Zenfeng Group ketuanya ayah gua. Ayah gua nggak pernah bilang. Lo beneran percaya dia? Ketua Zenfeng. Siapa sih orang itu? Di seluruh Jiangcheng. Siapa yang bukan anaknya? Sana jaga. Di depan pintu. Dengar. Kerja aja sana. Tapi ini perintah Direktur Kin. Diam lo. Tanya mereka. Siapa yang bukan dari grup Zenfeng? Jawab gua. Lo juga anak direktur utama. Iya, kami juga. Xiaoyu, kerja aja dulu. Jalan masih panjang. Berhenti ngelamun. Ganti baju. Kerja sana. Lu percaya Xiaoyu. Dia pasti ngomong jujur. Serius. Terus lu juga bos proyek gitu. Anjir. Kenapa lo ngomong kasar ke gua? Nggak ada yang sopan, tapi jago bohong. Kalau bokap lo emang sekuat itu, ngapain jadi satpam sini? Dan kalau lo bukan satpam, terus apa? Ngemis di jalan?
Kalian beneran ya? Ngeremehin semua orang? Dasar bocah. Jaga mulut lu. Ada apa ini? Direktur Kim, ngapain ke sini? Lu datang ke pos satpam? Buat apa? Bocah ini sombong banget tadi. Direktur Kim udah datang. Lihat lu sekarang. Xiao Yu, gua khawatir lu nggak bisa. Jadi gua datang sendiri. Kok lama? Ada masalah? Enggak. Cuman ya gitu. Harus serah terima. Direktur Kim, Anda nggak tahu ini. Anak ini ngomong gede banget. Bilang CEO Zenfeng, itu ayahnya. Mau pindah juga. Ya, dia terus jelek-jelekin Grup Zenfeng. Kapten lagi ajarin dia. Itu bohong. Direktur Kim, Jangan dengerin mereka. Xiaoyu nggak pernah bilang gitu. Oh gitu. Biar gua kenalin. Ketua Grup Zenfeng itu Xiao Fen. Dan dia anak Tuan Xiao. Jadi ayahnya beneran Ketua Zenfeng. Lagian, keputusan kantor. Dia pergi sesuai perintah. Jangan ikut campur. Jadi Anda tuan mudanya? Maaf tuan. Cukup. Grup Zenfeng nggak butuh orang. Kayak kalian sampah. Mulai hari ini, kalian semua dipecat. Direktur Kim, kami minta maaf. Kasih kami kesempatan. Usir mereka. Aku tahu kita bersama nggak akan kemana-mana. Aku udah pesen tiket pesawat 2 hari lagi. Zhang Jiahao, aku nggak benci kamu kok. Aku cuma ngerasa kita ketemu sesuatu yang salah, itu aja. Lihat kamu sebahagia ini sekarang. Aku senang buat kamu. Tapi kadang aku mikir, kalau dulu aku lebih tegas waktu itu. Yang di sampingmu sekarang, pasti aku. Sebenarnya, jadi teman juga enak sih. Mulai sekarang, kita mungkin nggak ketemu lagi. Tapi aku harap hidup dan karirmu makin baik. Karir? Kalau kamu sama bajingan tua itu nggak ngancurin aku. Mana mungkin aku jadi kayak gini. Dendam ini pasti aku bales. Jadi teman? Iya, menurutku jadi teman lebih baik. Cuma mikir, mungkin aku nggak akan lihat kamu lagi. Di dalam hatiku, aku agak sedih. Aku harus cepetan. Udah cukup ngobrolnya. Nah, ayo. Habisin minuman ini. Aku antar keluar, terus aku pergi. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nggak perlu. Lihat kamu deh. Tadi bilang kita temen. Sekarang, aku antar pulang aja nggak boleh. Kamu masih nggak percaya aku. Ya udah. Kamu kenapa sih? Nggak tahu. Kepalaku pusing. Kamu tahu aku mau pergi kan? Jadi kamu minum buat rayain. Banyak kan? 5 tahun sama kamu nggak mau aku sentuh. Begitu aku balik, kamu jalan sama Direktur Zenfeng Group. Terus kerjasama buat hancurin aku. Bikin aku bangkrut. Kalau aku nggak bisa punya kamu, aku hancurin kamu. Pakin nggak ngecewain aku. Kasih dia perusahaan pilihan bagus. Yang kelolanya bagus banget. Tuan Xiao, Lihat kamu nih. Datang tiba-tiba tanpa kasih tahu dulu. Harusnya aku kirim orang. Kerjaan Xiaoyu udah beres. Tenang aja. Udah selesai tadi malam. Sekarang dia harusnya udah mulai. Bagus. Oh iya, aku udah bilang sebelumnya. Kita butuh pemimpin yang kuat. Buat pimpin cabang. Divisi Zenfeng. Jadi ada yang kepikiran, Pak. Direktur Outpress. Li Jian. Hubungi dia sekarang. Bilang besok datang ke pembukaan. Siap. Aku telepon sekarang. Halo. Hai. Saya Direktur Zenfeng. Kami undang Nona Li Jian untuk hadir. Bos kami udah hilang 2 hari. Kami juga cari dia. Apa? Li Jian, aku datang buat kamu jauh-jauh ke sini buat nemuin kamu di sini.
Dan kamu perlakuin aku gini. Kalau gitu aku lakuin ini dengan caraku sendiri. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang semua orang ngejar aku gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal kayak gini sekarang. Sebentar lagi, aku duluan. Kalau aku udah selesai sama dia, kalian maju. Oke? Aku bakal bikin si tua Kiaofeng itu menderita seumur hidupnya. Zhang Jiahao, mau apa kamu? Ini semua salah kamu. Aku berurusan sama Kiaofeng. Dia dorong aku sampai ke ujung. Ya udah, kita mati bareng. Jiahao, Kamu gila. Aku salah banget soal kamu. Aku nggak tahu. Kamu ternyata bajingan licik. Oke, aku sepuasmu. Gue gila. Gue emang brengsek. Gue tuh udah rencanain semuanya. Tapi gue nggak nyangka ini. Kiaofeng itu direktur utama Zhenfeng Group. Kalian semua bohongin gue. Tapi nggak apa-apa. Gue belum kalah. Gue masih punya lu. Dengerin gua. Minta maaf ke Kiaofeng. Mungkin dia bakal ampunin lo. Jangan buta dong. Jangan tambah parah. Dia bakal kasih gue jalan keluar. Nggak mungkin. Gue udah hancurin semuanya. Separah ini. Dia nggak bakal lepasin gue. Kalau gitu lepasin gua. Gua yang ngomong sama Kiaofeng. Ya? Brengsek, Kiaofeng lagi. Gue kasih tahu lo. Yang game nggak bisa gue dapetin. Si tua bangka itu juga nggak. Hai bro. Setelah gue selesai sama dia, kalian giliran satu-satu. Jangan. Ketemu Tuan Qin? Ya ketemu. Udang sisi barat, Zhang Jiahao pelakunya. Apa? Zhang Jiahao. Gua udah tahu pasti dia. Siapin mobil. Berangkat sekarang. Nggak ada yang bisa selamatin lu. Ini semua anak buah gua. Kiaofeng datang pun, dia mati di sini juga. Zhang Jiahao binatang lo. 5 tahun gua sama lu. Tangan lu aja nggak gua pegang. Gua jaga lu baik-baik. Lu mainin gua kayak orang bodoh. Hari ini gua mau rasain tubuh yang gua idam-idamin. Lihat rasanya gimana. Tolong gua. Lepasin gua. Dasar jalan kotor. Kalau gigit gua bunuh lo. Berhenti di situ. Berhenti. Jiaofeng, Zhang Jiahao dasar brengsek. Lepaskan dia. Gua biarkan lo hidup. Kalau enggak, kenapa? Emang lu bisa apa? Nyawanya ada di tangan gue sekarang. Dan Jiahao, gue peringatin lu, jangan coba-coba. Atau lu nggak bakal keluar dari sini. Gue ini udah nggak punya papan-papan lagi. Lo pikir gue takut? Meski gue mati hari ini, gue bakal bawa orang bareng gue. Zhang Jiahao binatang lo. Lawan gua langsung. Nyerang Li Jian, pengecut. Cowok yang dia nggak bisa lindungi. Cewek yang dia cintai. Lu cuma pecundang. Maju. Jangan tunggu. Jangan juga apa. Li Jian dulu. Tapi Tuan Zhao, dia ada di depan kita. Jiaofeng, pergi aja. Lupain gua, pergi dari sini. Apapun yang terjadi, gua nggak akan nyerah. Oke. Lo mau apa? Gue mau apa? Gue mau lo berlutut. Gue mau kalian semua lihat Tuan Kiao kesayangan kalian berlutut di depan gue. Kalau aku berlutut, kau mau lepasin Li Jian? Betul. Oke. Aku berlutut. Tapi kalau kau masih nggak mau lepasin Li Jian, Jangan ancam gue, brengsek. Gue kasih tahu ya, lo nggak mau lihat dia mati kan? Jiaofeng, jangan berlutut padanya. Demi orang yang kau cintai, Berlutut bukan aib. Jangan. Lihat. Tuan Kiao kesayangan kalian berlutut di depan gue. Zhang Jiahao, jangan kelewatan. Kelewatan? Semua ini. Lo yang buat gue begini. Hajar dia. Kalian mau apa? Siapa yang berani bantu dia? Gua bunuh Li Jian. Baik. Mundur. Hajar dia. Jangan.
dia lagi. Tolong aku mohon. Sampai sekarang kamu belain dia. Lijian, kalau mau bantu dia, serahkan dirimu padaku. Jadi mainanku dengan sukarela. Baru aku ampuni dia. Jangan. Jiao Feng. Lucu ya? Nanggap gue bahan ketawa. Gua kira lu punya Jurus hebat. Tapi lu cuma pakai cara kotor. Buat maksa dia nurut. Tutup mulut lo. Lo udah berlutut. Masih berani ngelawan? Dengerin. Mulai sekarang. Gue mau Zhenfeng Group. Semua sahamnya. Dan umumkan kalau Zhenfeng Group sekarang milik gua, Zhang Jiahao. Jiao Feng, kamu bangun Zhenfeng Group sendiri. Jangan sampai dilepas. Lo mau? Setuju atau enggak? Jiao Feng. Jangan. Lo. Lepasin. Oke. Gua setuju. Zhenfeng Group sekarang milikku. Kalian semua dengar kan? Di seluruh Jiangcheng. Akulah bosnya sekarang. Zhang Jiahao, yang kau lakukan cuma membohongi dirimu sendiri. Nggak penting. Yang penting adalah Tuan Jiao kesayanganmu. Yang kalian semua puja. Kalah dariku. Dan kalian semua nggak bisa berbuat apa-apa. Jiao Feng. Ya, itulah rasanya. Rasa tak berdaya itu, sekarang kau tahu rasanya jadi aku kan? Kau yang minta ini. Zhang Jiahao, kalau bukan karena kau mantan Li Qian, gue nggak akan tahan sama kau. Bahkan sekarang, pergi sekarang juga. Lepaskan Li Qian. Aku lepaskan kau. Tua bangka, udah nggak punya apa-apa ya? Kata siapa? Kau berlutut di hadapanku sekarang. Dan saudara-saudaramu cuma bisa nonton. Kau cuma anjing liar sekarang. Di bawah kuasaku. Kenapa di sini? Dengar ada masalah. Langsung ke sini. Mau kau apakan ayahku? Mau ku apakan? Karena mereka saling cinta banget. Biar mati bareng saja. Mereka datang. Anak buahmu semua di sini. Aku peringatkan kau. Berapa banyak pun yang datang. Mereka nggak bisa selamatkan Li Qian. Kamu oke? Asal tua bangka, lo jebak gua nggak terima. Cuman kalian doang. Dasar pengecut semua. Berani bunuh Tuan Jiao. Gua nunggu penembak gua. Emang lu kira gua nunggu apa? Zhenfeng Group punya gua. Di umur lo masih naik banget. Kalau gua bilang punya lo, ya punya lo. Coba tanya mereka deh. Kalau lo jadi ketua Zhenfeng Group, mereka mau ikut lo? Zhenfeng Group, kalau diserahin ke anak-anak ini, pasti kacau balau. Lo binatang. Gua nggak mau ngomong sama lo. Tangkap dia. Bawa dia ke kantor polisi. Sakit ya? Gue hampir mikir nggak bisa ketemu lo lagi. Tenang aja. Kok bisa bercanda di saat kayak gini? Iya, ayah. Jangan maksain diri lagi. Gua kira nggak bisa ketemu ayah lagi. Kalau ayah pergi, siapa yang datang ke nikahan gua? Nikahan? Iya, Paman Kiao. Gue sama Xiaoyu udah sepakat. Mau kasih tahu Paman hari ini. Dasar bocah. Tuan Kiao, ayo ke rumah sakit. Nggak usah, gua nggak luka. Gue oke. Mau kemana? Lihat, anak ini mau nikah. Gimana kalau kita nikah juga? Ayah gua keren banget. Kenapa ragu? Iya. Paman Kiao keren banget. Nikah aja sama dia. Nikah sama dia.